Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Baiklah, anak-anak ibu wabarakatuh. semuanya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa datang ke sekolah dan belajar seperti biasa. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. zidni Rabbi ilman zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni Artinya, fahma. ya Allah, tambahkanlah Ya ilmu Allah dari padaku dan berilah pemahaman yang baik padaku. Amin. 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 Baiklah anak ibu, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Ikuti ibu. Jadi ini adalah senam otak, biar kita itu dia ingatnya kuat gitu. Jadi ikutin ibu, ibu perhatikan ya. Caranya seperti ini. Jadi ada enzim di tubuh kita yang bisa kita sebutkan, dia akan keluar dan dia ingat kita semakin kuat. Caranya seperti ini. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, mulai. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Dah, sampai kita praktek dulu, nanti baru kita apa ya, baru kita apa biar biasa gitu. Ayo sama-sama ikutin ibu. 1, 2, 3. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Oke, ada yang bisa? Kita Belum, perhatiin Bu. sama-sama. Belum bisa, Bu. Belum bisa ya? Oh, ibu ulang lagi. Ini namanya Ya, senam Bu. otak. Ikutin aja ibu. Caca 2 kali. Tonji tonji 2 kali. Jim Ya. jim jim 2 kali. Toli toli 2 kali. Bisa? Coba kita sama-sama. 1, 2, 3. Caca tonji tonji, jim tola toli. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Caca tonji tonji, jim 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 tola toli. Dah. Bisa kira-kira? Tepuk tangan semuanya. Bisa, Bu. Nggak apa-apa, nanti kalau kurang lancar, perhatiin di rumah nanti, nggak apa-apa latihan. Itu senam Ya, otak. Bu. 30 menit boleh dilakukan ya sebelum belajar. Atau 10 menit lah, 15 menit. Baik anak ibu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Nah anak ibu, jadi ibu sebagai guru agama sangat miris melihat keadaan kita yang sekarang ini, ya kita mengaku Islam gitu, tapi kita nggak sholat gitu kan, maksudnya main-main gitu, bolong-bolong sholatnya kan. Habis itu apa lagi? Subuh juga hampir nggak ada yang sholat. Ibu kalau upacara bendera tuh ibu tanya siapa yang ada sholat subuh tadi pagi, hampir 2 orang yang cuci tangan cuman. Jadi sedih lah sebagai guru agama, ibu punya tanggung jawab moral sama Allah dan sama diri sendiri juga ya kan. Sedih ibu melihat generasi sekarang ini jauh dari sholat gitu. Maksudnya kurang lah. Jadi anak ibu, supaya kita ini memiliki kesadaran, sebenarnya sholat itu Allah tuh nggak butuh dengan sholat kita. Mau kita sholat, mau kita nggak sholat, Allah itu nggak rugi. Jadi sholat itu sebenarnya apa? Sholat itu adalah kebutuhan kita. Jadi manusia itu diberi sama Allah itu 3 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama kebutuhan jasmani. Apa itu kebutuhan jasmani? Seperti makan, minum, olahraga itu adalah kebutuhan dari jasmani kita. Kebutuhan rohani kita seperti apa? Kita sholat, kita berzikir, kita ngaji Quran, kita puasa, kita sedekah, kita naik haji. Apa yang kita rasakan? Tenang, bahagia, karena ruh kita juga makan. Kemudian apa lagi anak ibu? Yaitu adalah kebutuhan dari otak kita. Otak kita ini harus kita isi juga. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tiga-tiga kebutuhan ini kita penuhi, insya Allah kita akan menjadi orang yang seimbang. Orang yang bisa berpikir dengan jernih dan waras. Makanya anak ibu, jangan cuman kita kerjaannya makan-makan aja, tidur-tidur aja. Coba 3 kebutuhan ini kita penuhilah di dalam diri kita. Jadi untuk kedepannya, coba kita sadar kita bahwa sholat itu
Allah itu nggak butuh dengan sholat kita, tapi itu adalah kebutuhan dari diri kita sendiri. Maka anak ibu perlu kita memahami sholat itu adalah sebagai tiang agama ya. Nah anak ibu biar kalian lebih sadar, lebih memahami untuk apa sebenarnya kita ini hidup, seperti firman Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Apa aja itu ibadah? Sholat, ibadah sedekah, ibadah, apalagi ibadah. Banyak sekali itu ibadah. Sekolah juga ibadah. Makanya jangan malas-malas pergi sekolah. Yang rajin datang ke sekolah rupanya ibadah, Masya Allah. Apalagi sholat, luar biasa. Dan ibadah sholat adalah ibadah yang paling pertama nanti dihisab di hari kiamat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Makanya kita nggak boleh main-main dengan sholat ini, harus betul-betul serius. Baik anak ibu, nah kenapa sih kita harus belajar materi ini, untuk apa sih? Ibu rasa kalau sholat, pengertian sholat udah tahu kalian, udah paham kalian. Kenapa sih kita harus sholat? Untuk apa kita sholat? Karena kita memang diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah ya. Dan kenapa kita harus sholat? Supaya mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Coba kita lihat sekarang ini. Kalau orang udah sholatnya benar, nggak mau dia maksiat, nggak mau dia mencuri, nggak mau dia berbohong. Tapi kalau orang sholatnya nggak benar, berbohong pun dia mau, berjudi pun dia mau, mencuri pun dia mau. Kenapa? Itu tadi sholatnya belum benar. Mungkin dari segi bacaannya, dari segi niatnya, dan lain sebagainya. Nah, anak ibu, jadi materi kita ini tujuannya ada beberapa ya. Ini ibu sampaikan dulu ayatnya, nanti ibu jelaskan lagi tentang seperti apa nanti di dalamnya. Ini kalian penting memahami dulu. Apa dasarnya itu kita sholat, siapa yang menyuruh kita sholat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, ini ada ayat Quran, potongannya ya. Ini tidak lengkap potongan ayatnya. Coba ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Ini artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Berarti kita disuruh Allah untuk sholat ya. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan tentang sholat. Orang yang sholat bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang tadi potongan ayatnya, kalau lengkapnya seperti ini, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari yang ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi inilah yang kita pahami tentang sholat, dan ada juga hadis Nabi. Hadis Nabi yang membahas tentang sholat dikatakan bahwa as-salatu imaduddin, ya, sholat itu tiang agama. Bisa kita lihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga ada, Tirmizi juga ada, nomor hadis 2616, dan juga ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3973. Ya, jadi ini adalah hadis yang berkaitan dengan sholat itu tiang agama. Jadi kalau kita sholat berarti kita menegakkan tiang agama. Kalau kita nggak sholat, kita merobohkan tiang agama. Sekarang ibu tanya sama kalian, pilih menegakkan tiang agama atau merobohkan tiang agama? Menegakkan agama, Bu. Menegakkan Ya, agama, Bu. menegakkan tiang agama. Kalau menegakkan tiang agama, maka sholatlah sebelum disolatkan. Baik anak ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah ayatnya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi kita. Jadi judul kita hari ini ya, menghadirkan sholat dan zikir.
dalam kehidupan. Untuk lebih terarah apa yang Ibu sampaikan tadi, biar lebih jelas ya. Jadi adapun tujuan yang pertama, kalian diharapkan dapat menghubungkan hakikat salat, zikir, dan ketakwaan. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan dan menuliskan contoh perilaku orang yang menjalankan salat 5 waktu. Yang keempat, peserta didik dapat membuat quote atau pendapatnya lah tentang sholat dan zikir dalam media sosial. Anak-anak Ibu udah punya HP kan? Udah pandai main Facebook kan? Udah punya akun TikTok belum? Ada, Bu. Ada ya? Ya, Nah, Bu. Ibu rasa kalau sharing-sharing di YouTube udah pandai lah ini ya, dari internet pun udah pandai kan? Nah, jadi Ya, Bu. kalau kata-kata yang baik boleh di-share-share tuh di Facebook. Nah, jadi adapun capaian pembelajarannya adalah apa itu sholat, apa itu zikir, mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan, bagaimana dampak sholat dan zikir bagi kehidupan, bagaimana dikatakan sholat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pada materi tadi, kan sudah pada ayat yang tadi Ibu jelaskan, sudah ada di situ gambarannya, sudah ada gambarannya di situ ya, seperti apa ayat-ayat itu. Nah, anak Ibu, supaya kita nggak lari pembahasannya kemana-mana, coba nih kita pahami benar-benar tentang pengertian salat dan zikir. Jadi nomor 1, perhatikan. Makna salat secara bahasa adalah diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Secara istilah, salat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari salam dan diakhiri dengan takbir. Itulah dia salat ya. Kemudian yang kedua, zikir. Artinya menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, anak Ibu, kemudian tujuan daripada salat dan zikir. Kenapa kita harus salat? Kenapa kita harus berzikir? Yang pertama, untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari diri dari perilaku tercela. Untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya, untuk menjadi muslim yang sesungguhnya. Jadi itulah kenapa kita harus melaksanakan sholat ya. Sholat. Ya, jadi kita lanjut lagi anak Ibu. Hikmahnya, ini ada hikmahnya nih. Kenapa sih kita sholat itu? Ini ada beberapa hikmahnya, banyak banget ya. Jadi ada 9 ini. Coba Ibu minta tolong nih, dibaca sama Bu Salijah. Ya, Bu. Coba dibaca Bu Salijah, hikmah dari sholat. Apa itu? Baik, Bu. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diperolehnya kesuksesan dan pengampunan dari kesalahan. Yang kelima, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang keenam, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang ketujuh, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik aturan kerja ataupun aturan kehidupan bermasyarakat. Kedelapan, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Kesembilan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan selalu berupaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Baik anak Ibu Salijah, terima kasih ya sudah membacakan. Salijah, kamu udah lancar kali membaca. Kayaknya ikut les ya kemarin.
Ya, Bu, diajari sama orang tua, Bu, lagi. Alhamdulillah. Belajar di Yang lain rumah. nih yang belum pandai baca nanti ikut les juga ya. Malu kita udah SMP nggak pandai baca. Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti saya akan belajar lagi, Bu. Ya, baik anak ibu. Tepuk tangan untuk Salijah. Nanti Salijah ibu kasih permen ya. Karena Baik, tadi Bu, bacanya terima lancar kasih, banget. Bu. Nanti jumpain ibu di kantor. Jangan Bagi kita, lupa, Bu. Bu. Salijah Jangan ya, lupa bagi kita Hajijah, ya. Bu, nanti mintanya. Yang lain nanti dapat 1. Kalau Hajijah nanti, Salidah nanti dapat 5. Kalau si Hajijah mungkin 1 nanti. Baik Baik, anak Bu. ibu, Terima kasih. kita Saya pun mau, Bu. materinya sedikit lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, saya pun mau Bu hadiahnya, tapi jangan hilang hadiahnya Bu. Tenang aja, nanti hadiahnya ada. Nanti yang Bagi sama rajin, Salijah nanti Pak Selamat. Minta iya, sama yang Salijah. rajin nanti Banyak Boleh, 5. boleh. Karena Bu karena kasih Bu hadiah. karena Bu Surani kasihnya 5, aku bagi nanti. Iya, Bagi bagi kawan-kawan nanti. separuh-separuh nanti ya, nggak apa-apa ya. Ya. Makasih Bu Salida. Ya, baik anak ibu, kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu tentang mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqamah adalah buah dari keimanan yang sempurna. Jadi anak ibu, ini ada 5 poinnya, ada 6 poinnya. Yang pertama, kita harus sadar nih, salat itu sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita. Berarti kita dari sini ke depannya jangan lagi malas-malas salat, yang rajin salatnya, penuh dengan kesadaran. Yang Baik, Bu. kedua, kita harus paham nih manfaat salat dalam kehidupan kita. Ada manfaat jasmani dan rohani seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kebutuhan kita itu. Nah, Ibu tanya sekarang, siapa yang pernah mimpi? Pernah nggak malam-malam mimpi tidur? Pernah. Nah, Pernah ya. Jadi waktu kita tidur, itu ruh kita keluar dari tubuh kita ini. Main-main dia, makanya kita bisa mimpi. Nah, gitu jadi ya, dia Bu. harus makan juga rupanya ruh kita itu. Harus dikasih makanan seperti ngaji, sholat, puasa. Makanya jangan malas-malas ya anak ibu. Iya, Bu. Baik, Pak yang Selamat. ketiga. Selamat itu malah sekali soal Jumat ya, Bu. Iya, itulah. Nomor Ya, Bu. 3, Sekarang nggak lagi. jangan menunda salat dan malas berzikir. Dulu Ini kemarin malas, Bu. Ibu lihat nih, Selamat Din. Udah jam 1, nggak sholat-sholat, malah pakai baju sekolah lagi main-main tah di mana-mana itu. Ya selalu main bola, Bu, sampai sore nggak ingat pulang. Kalau pulang sekolah ganti dulu bajunya, jangan main bola dengan pakai baju sekolah. Ya, ya Ya. Bu. Selanjutnya, niat yang tulus. Lakukan sholat berjamaah, membaca buku keislaman. Nah, jadi anak ibu, materi kita ini nggak cuma di atas kertas, materi yang kita pelajari ini untuk kita terapkan di kehidupan nyata. Ya, jadi kalau cuma sekedar teori, kalian tuh lebih pintar daripada ibu. Kalian bisa belajar dari internet, dari Google, ya kan, ada Mbah Google. Tapi mencontohkan ini, membiasakan diri ini yang sulit. Nah, jadi itu yang harus kita biasakan. Nah, anak ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu mau kasih tugas sama kalian. Coba kalian tulis pengalaman pribadi kalian, atau kalian sebutkan boleh juga di kertas 1 lembar ya. Bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan sholat dan ketika tidak? Apa yang kalian rasakan? Bahagiakah? Tenangkah? Kalau nggak Ibu tanya aja ya satu-satu. Salat, Bu. Kita nyaman, Bu. Kalau nggak sholat, kalau sholat rasanya gimana? Tenang, bahagia, betul? Iya, Bu. Betul, Bu. Kalau nggak sholat rasanya gimana? Gelisah, Bu. Gelisah, nggak tenang, betul nggak? Betul, Bu. Betul, Ya. Bu. Jadi ini ada sebuah rahasia besar nih Ibu kasih sama kalian. Jadi kunci orang-orang sukses itu dia harus melaksanakan sholat. Dengan sholat akhlaknya juga akan bagus. Semuanya akan baik, insya Allah. Nilai juga akan bagus. Jadi pesan Ibu untuk kalian semua, jangan malas-malas sholat ya. Ya, Bu. Nah, anak Ibu, kesimpulan Bu, materi kita. Selamat itu cerita tuh, Bu. Siapa tuh? Ramadan, Bu. Mana Main ada, Bu? maunya, Bu. Dia mau main Oh. bola lagi, Bu. Mau main bola. Ya, selamat Din. Jangan nakal-nakal lagi, jangan malas-malas lagi ya. Ini pas sholat berjamaah di musola, selalu selamat dia dan nggak ada di situ. Kemana piginya itu? Main bola dia, Bu. Itulah. Coba kita sama-sama sadar diri lah untuk melaksanakan sholat. Jangan diperintah. Sadar kita ya. Baik anak ibu, adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah
Salat dan zikir itu penting dilakukan karena dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salat dan zikir merupakan dua hal yang selalu berkaitan ya, tujuannya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjawab? Kalau bisa ada yang menjawab, Ibu kasih hadiah lagi nih. Hadiahnya nggak main-main. Ibu kasih es krim nanti pulang sekolah. Mau nggak kira-kira? Yang belum lagi, Bu. Yang belum. Nah, Bu esnya. Aku jadi udah dapat permen. ini es krim ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari? Coba, siapa yang bisa jawab? Berzikir itu apa waktu sholat aja atau waktu kita di mana? Atau kayak mana kita cara berzikirnya? Coba, ada yang bisa? Boleh kapanpun, Bu. Boleh Ya, kapanpun. Bu. Iya, Boleh bagus kapanpun, Salida. boleh dimanapun, Bu. Bisa dicontohkan Salida seperti apa? Waktu sholat bisa, Bu. Siap sholat, dikir. Bagus. Contohnya gini, Ibu tambahkan ya, biar lebih Ya. memahami yang lainnya. Misalnya gini, kita tuh lagi duduk-duduk nih di depan di depan angkot lah misalnya, atau dalam angkot gitu. Nah, sambil kita duduk-duduk, kita membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dalam hati. Jadi berzikir itu bisa dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Nah, jadi kita, daripada kita gosip yang nggak penting ya kan, mendingan kita berzikir, ingat Allah, banyak pahala, kita pun disayang sama Allah. Betul nggak anak-anak Ibu? Betul, Bu. Baiklah anak Ibu, tadi Ibu lupa absen, sekarang Ibu absen dulu. Kira-kira hadir semua nggak nih? Hadir, Hadir. Bu. Hadir Hadir ya, semuanya, Bu. hadir semua. Sehat Alhamdulillah. semuanya, Bu. Baik, kalau memang udah hadir semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, coba kita sama-sama menghafal, kalau menghafal Pancasila bisa nggak kira-kira? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Coba dulu, Bu. Gimana? Coba dulu, Bu. Coba dulu ya. Ini biar kita lancar nanti nggak apa-apa. Oke. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. 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 Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. kebijaksanaan, Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Nah, anak Ibu, kenapa? Ada yang heran nggak tadi kok kita disuruh menghafal sila kelima? Jadi sila kelima ini juga berhubungan dengan keimanan, karena di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, anak Ibu. Ya, Bu. Iya, Jadi Bu. untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian. Jangan lupa materi kita untuk hari depan atau hari Kamis depan itu tentang puasa. Jadi boleh dibaca-baca bukunya tentang puasa sekilas di lirik-lirik ya. Baik anak Ibu, Ya, Bu. itu saja materi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.